Menurut mazhab Syafi'i, nah ini yang kita pegang ya, yang keseharian kita karena memang mengikuti paham mazhab Imam Syafi'i, maka beliau mengatakan la yu'fa an syai'in minan najasati illa ma ya'ti. Tidak ada satupun najis yang dimaaf kecuali ya yang ada di bawah ini. Yang pertama, mala yudrikuhul basarul mu'tadilu kadamil yasiri wal baulil mutarassis. Sesuatu yang oleh mata normal tidak bisa dilihat seperti darah yang sedikit dan kencing yang terpercik. Ya. Jadi percikan air kencing yang memang sulit untuk dideteksi oleh mata yang normal, maka itu hukumnya dimaafkan. Ya. Kemudian al-qalilu wal kathiru min damil batharat wal baqabik wad damamil wal quruh wal qayh was sadid minha. Jadi yang termasuk dimaaf dalam mazhab Imam Syafi'i darah kutu ya. Dan berbagai jenis hewan yang sangat kecil itu walaupun jumlahnya banyak, volumenya banyak, itu termasuk yang dimaaf ya. Nah, termasuk darah nyamuk itu, wadamul baraghith wal kumal ya, darah nyamuk, darah kutu yang dimana jenis binatang yang darahnya tidak mengalir. Kemudian wa maudhi'ul hijamati wal pasdi, dan tempat dilakukannya hijamah. Jadi tempat dilakukannya bekam. Ya, wal fasdi dan pasdu. Pasdu itu beda dengan bekam ya. Kalau bekam itu kan dia mengenai semua bagian aliran darah. Itu bekam yang kita kenal itu. Ya, kalau pasdu itu hanya terkena ya itu pada bagian aliran darah yang kotor ya. Jadi kalau ada dua aliran tuh ya, darah ke jantung, ada darah bersih ya, ada darah kotor. Nah, kalau pasdu itu dia diambil pada bagian urat nadi itu urat aliran darah yang memang aliran yang kotor. Itu pasdu ya. Dua-duanya untuk pengobatan dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kalau di bekasnya ya masih ada darah, maka menurut pemahaman mazhab Imam Syafi'i itu adalah yang termasuk dimaaf ya. Kemudian wasalisul bauli, orang yang beser ya, yang kencingnya itu nggak bisa di stop ya, nggak bisa di stop itu termasuk dimaaf. Cuma nanti kalau orang yang salisil baul ya, dia itu boleh wudu kalau waktu sudah masuk. Ya, jadi kalau umpamanya mau sholat isya, ketika sholat isya sudah masuk, kemudian dia wudu. Ya, nah itu walaupun nanti setelah wudu keluar lagi tuh, ya kencingnya, nah itu termasuk dimaaf. Ya. Dan dia disegerakan untuk sholatnya. Ini kan bagi orang-orang yang sudah berusia tinggi, ya itu sangat mungkin terkena salisul baul. Jadi penyakit beser, ya yang memang nggak bisa ditahan. Termasuk damul istihadhah, darah bagi perempuan yang headnya sudah melewati batas maksimal waktunya, ya itu termasuk dimaaf. Kenapa? Dia wajib sholat, ya. Jadi kalau perempuan
dia head itu kan paling lama masa head itu 14 hari, biasanya 7 hari. Nah, ketika sudah melewati batas waktunya maksimal, masih saja keluar darah haidnya, berarti itu adalah darah istihadah, ya. Dan dia wajib untuk sholat. Bagaimana caranya? Ya kan bisa dipakaikan dengan pembalut, ya, pembalut. Jadi walaupun berdarah-darah, itu orang yang perempuan mustahadah dia tetap wajib sholat, wajib puasa, gitu ya. Kalau dia tidak lakukan ya dosa. Nah, bagaimana kan darahnya keluar terus? Enggak masalah, itu termasuk ma'fun anhu, ya. Jadi darah yang keluar karena istihadah itu dimaaf. Wa yulahazu anna mahalal afwi an sairid dima'i ma lam yahtarid bi ajnabiyyin. Ya. Jadi darah atau tempat yang dimaaf dari jenis-jenis darah yang tadi itu selama dia tidak bercampur dengan yang lain. Fa in ikhtalata bihi walau dama nafsihi min maudin akhar lam yupa an sa'id minhu. Kalau darah tersebut keluar lalu bercampur dengan darah yang lain, ya, walaupun itu darah dirinya sendiri, maka hukumnya adalah tetap najis dan tidak dimaaf, ya, gitu. Kemudian pada malam terakhir, ya, wa yufa an athari mahali istijmari fi haqi sahibi duna ghairi hatta walau araqa mahal athari wantashar. Jadi yang termasuk dimaaf adalah bekas orang di saat istinja dengan batu, ya. Itu kan pada dasarnya masih ada sebetulnya najisnya. Tapi karena sudah istinja dengan batu, ya, maka orang tersebut najis yang masih ada termasuk najis yang dimaaf. Nah, insya Allah nanti baru kita lanjutkan, ya, bagian yang seterusnya dari pemahaman mazhab Imam Syafi'i terkait dengan najis yang dimaaf, gitu ya. Nah, ini kenapa kita perlu untuk mengetahuinya, karena tidak mustahil, ya, bahwa kita mengalami hal macam itu sehingga kita bisa mengetahui wah ini termasuk yang dimaaf, ini yang tidak dimaaf, ya. Sehingga kita ya akan merasa nyaman dalam ibadah. Bab umpamanya ketika kita sedang ada seperti jenis bisul gitu, jenis bisul atau jenis jerawat, mungkin ketika sholat tanpa sengaja kita menggaruknya, kemudian keluar darah. Nah, ini kira batal nggak sholatnya? Kan darah itu najis, ya. Nah, ini termasuk dalam mazhab Syafi'i yang dimaaf, ya, tidak menjadi masalah. Jadi sholatnya lanjut aja terus, ya, karena memang jumlahnya volume dikit itu kan, kecuali dia sudah dalam jumlah yang sangat banyak gitu, ya. Ini tentunya terkait dengan berapa banyak darah yang keluar seperti itu, ya. Saya kira ini insya Allah kita lanjut pada pada bahasan berikutnya, ya, walaupun nanti sedikit berlanjut dengan tema yang lain, ya. Ini karena belum selesai yang di mazhab Syafi'i belum selesai, kemudian yang di mazhab Imam Ahmad ibn Hambal, bagaimana mereka memandang najis yang dimaafkan atau tidak dimaafkan.